Bayangkan kamu sedang duduk di ruang rapat di Bangkok. Di satu sisi meja ada perusahaan Jepang yang sudah puluhan tahun menguasai proyek infrastruktur Asia Tenggara. Modal mereka triliunan, reputasi mereka tak terbantahkan. Di sisi lain, ada perusahaan Indonesia yang baru masuk ke Thailand. Tidak ada warisan proyek di sana. Tidak ada nama besar yang bisa dijual. Tapi di akhir tender, yang menang justru perusahaan Indonesia itu. Hari ini kita akan bongkar kenapa itu bisa terjadi, dan apa yang tersembunyi di balik kemenangan yang tidak ada yang duga. Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman sekelasku dulu bilang, konten tentang bisnis infrastruktur Indonesia itu membosankan dan nggak akan ada yang nonton. Tapi aku percaya, kalau ceritanya nyata dan penting, orang Indonesia pasti mau dengerin. Bantu aku buktikan dia salah. Like dulu, subscribe sekarang, dan tunjukkan bahwa kita orang Indonesia bangga sama prestasi bangsa sendiri. Assalamualaikum. Oke, kita mulai dari awal. Inka. Kamu mungkin taunya Inka itu pabrik kereta di Madiun. Yang bikin KRL, yang bikin gerbong-gerbong yang kamu naiki setiap hari kalau commute di Jakarta atau Surabaya. Tapi ada sesuatu yang terjadi beberapa tahun belakangan yang kebanyakan orang Indonesia sendiri tidak tahu. Inka mulai keluar kandang. Dan mereka tidak main-main. Thailand adalah salah satu medan pertempuran terbesar di Asia Tenggara untuk proyek transportasi rel. Negara ini sedang dalam fase pembangunan infrastruktur masif. Bangkok saja punya beberapa jalur MRT dan BTS yang terus berkembang. Belum lagi jalur kereta antar kota yang sedang dimodernisasi. Artinya, kontrak-kontrak besar tersedia. Dan semua pemain besar dunia ikut mengincar. Siemens dari Jerman ada di sana, CRRC dari Cina ada di sana. Hitachi dan Kinki Sharyo dari Jepang tentu saja ada di sana. Mereka semua punya modal, teknologi, dan track record yang bisa mengisi satu buku tebal. Inka? Waktu itu masih dianggap pemain baru di pasar ekspor. Tapi justru disinilah cerita menariknya dimulai. Kamu tahu apa yang paling sering memenangkan tender infrastruktur besar di negara berkembang? Bukan selalu teknologi paling canggih. Bukan selalu nama paling terkenal. Yang paling sering menang adalah kombinasi antara harga yang masuk akal, kemampuan adaptasi lokal, dan satu hal yang jarang dibicarakan, yaitu fleksibilitas kontrak. Dan disinilah klausa tersembunyi itu bekerja. Inka masuk ke Thailand bukan dengan menawarkan produk jadi yang tinggal dikirim. Mereka masuk dengan menawarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mau duduk bareng, bicara bareng, dan menyesuaikan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan Thailand. Ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat jarang ditawarkan oleh pemain besar. Perusahaan Jepang dan Eropa yang sudah mapan sering kali datang dengan produk standar mereka. Sudah teruji, sudah bersertifikat, tapi tidak selalu cocok 100% dengan kondisi lokal. Kalau Thailand minta modifikasi, prosesnya panjang. Birokrasi internal perusahaan besar itu berlapis-lapis. Persetujuan dari kantor pusat di Tokyo atau Munich butuh waktu berbulan-bulan. Inka tidak punya masalah itu. Kenapa? Karena mereka lebih ramping. Pengambilan keputusan lebih cepat. Dan yang paling penting, mereka punya budaya kolaborasi yang memang sudah tertanam karena selama puluhan tahun, mereka harus bekerja dalam ekosistem yang penuh keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan teknologi impor, keterbatasan infrastruktur penunjang. Itu semua justru membuat Inka ahli dalam satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kreativitas teknis dalam keterbatasan. Coba bayangkan begini. Kamu mau renovasi rumah. Ada dua kontraktor yang datang. Kontraktor pertama sudah terkenal, portofolionya mewah, tapi dia bilang desain rumah kamu harus mengikuti standar dia. Kalau kamu minta ubah di sini, tunggu 2 bulan untuk approval. Kontraktor kedua tidak sepopuler yang pertama, tapi dia duduk di meja, dengerin semua keinginan kamu, dan bilang oke, kita bisa atur ini sesuai kebutuhan dan budget kamu.
siapa yang kamu pilih. Itu analogi yang sangat mendekati apa yang terjadi di Thailand. Tapi tunggu, ini belum bagian yang paling menarik. Yang benar-benar membuat Inka bisa bersaing adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya di dalam negeri. Dan kebanyakan orang tidak menghubungkan dua hal ini. Waktu proyek KRL Jabodetabek digencarkan, waktu MRT Jakarta mulai dibangun, waktu LRT Palembang hadir untuk Asian Games 2018, Inka tidak hanya jadi penonton. Mereka terlibat. Mereka belajar. Mereka mengerjakan komponen, mengerjakan gerbong, berkolaborasi dengan mitra asing, dan menyerap teknologi secara bertahap. Proses transfer teknologi yang sering dikritik karena terlalu lambat itu, ternyata justru menyiapkan Inka untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap proyek dalam negeri adalah simulasi. Setiap spesifikasi yang mereka penuhi untuk PT KAI atau untuk proyek pemerintah daerah adalah latihan. Dan waktu mereka akhirnya melangkah keluar ke pasar internasional, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Data menunjukkan bahwa pada 2023, Inka berhasil mengekspor produk senilai lebih dari 50 juta dolar AS ke berbagai negara, termasuk Bangladesh, Filipina, dan Thailand. Angka ini mungkin terdengar kecil dibanding raksasa seperti CRRC China, yang omsetnya puluhan miliar dolar per tahun. Tapi konteksnya penting. Inka baru benar-benar serius masuk pasar ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan itu bukan angka kecil, itu lompatan besar. Dan untuk Thailand secara spesifik, Inka terlibat dalam pengiriman kereta untuk jalur tertentu yang merupakan bagian dari program modernisasi transportasi negara itu. Kemampuan mereka memenuhi standar teknis internasional sambil tetap menawarkan harga yang kompetitif menjadi kombinasi yang sulit ditolak. Sekarang bicara soal harga. Ini sensitif tapi penting. Perusahaan Jepang menawarkan kualitas tinggi, tapi dengan harga tinggi juga. Itu sudah menjadi formula yang diketahui semua orang. Eropa lebih mahal lagi. Cina menawarkan harga murah, tapi dalam beberapa tahun terakhir ada kekhawatiran soal kualitas jangka panjang dan juga soal ketergantungan geopolitik yang dirasakan banyak negara Asia Tenggara. Inka masuk di titik tengah yang sangat strategis. Kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan karena sudah teruji di negara dengan skala operasi besar seperti Indonesia, dengan harga yang jauh lebih kompetitif dari Jepang dan Eropa. Dan tanpa beban geopolitik yang melekat pada produk Cina. Ini bukan keberuntungan. Ini positioning yang cerdas. Tapi ada satu lagi elemen yang belum kita bahas. Dan ini yang paling sering diabaikan dalam analisis bisnis biasa. Faktor kedekatan budaya dan sejarah. Thailand dan Indonesia sama-sama negara Asia Tenggara. Sama-sama punya sejarah sebagai negara berkembang yang berjuang membangun infrastruktur dengan sumber daya terbatas. Ketika tim Inka duduk bernegosiasi dengan pejabat transportasi Thailand, ada pemahaman tidak tertulis yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan Jepang atau Jerman. Mereka tahu bagaimana rasanya membangun di tengah anggaran yang berubah-ubah. Mereka tahu bagaimana rasanya harus menjelaskan kepada politisi yang tidak terlalu paham teknis. Mereka tahu bagaimana caranya berkomunikasi dalam konteks Asia Tenggara. Empati teknis itu nyata. Dan itu membuat negosiasi berjalan lebih mulus. Klausa tersembunyi yang kita sebut di awal bukan satu pasal spesifik dalam kontrak. Itu adalah kombinasi dari fleksibilitas adaptasi, kecepatan pengambilan keputusan, kedekatan budaya, dan harga yang masuk akal. Ketika semua elemen ini berkumpul, tidak ada raksasa Jepang yang bisa mengalahkannya. Sekarang pertanyaannya, apakah ini bisa berlanjut? Tantangan terbesar Inka ke depan bukan soal teknologi. Mereka terus berkembang di situ. Tantangan terbesarnya adalah skala dan persepsi. Skala produksi mereka masih belum bisa menandingi CRRC, yang bisa memproduksi ribuan gerbong per tahun. Dan persepsi internasional tentang produk Indonesia masih dalam proses pembangunan. Ini butuh waktu. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik yang sedang terjadi. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong Inka untuk lebih agresif di pasar ekspor
sebagai bagian dari visi besar industri manufaktur nasional. Dukungan diplomatik melalui jalur G20 dan berbagai forum bilateral sedang digunakan untuk membuka pintu pasar yang sebelumnya tertutup. Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal proyeksi kekuatan ekonomi Indonesia di Asia Tenggara. Dan kalau kamu ingat apa yang aku bilang di awal tentang keterbatasan yang justru menjadi kekuatan, ada satu hal yang aku simpan untuk bagian terakhir ini. Inka pernah diminta untuk membuat kereta yang bisa beroperasi di jalur dengan kondisi yang sangat bervariasi, mulai dari dataran rendah yang panas dan lembab sampai pegunungan dengan gradien tinggi. Mereka berhasil, dan kemampuan itu sekarang menjadi nilai jual yang sangat relevan untuk negara-negara Asia Tenggara lain yang punya tantangan geografis serupa. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kemenangan Inka di Thailand bukan keajaiban. Itu hasil dari bertahun-tahun pengembangan kapasitas dalam negeri yang sering kita remehkan sendiri. Kedua, dalam kompetisi global, fleksibilitas dan pemahaman konteks lokal bisa mengalahkan modal dan nama besar. Ketiga, Indonesia punya potensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan untuk menjadi pemain industri global. Bukan hanya pemasok bahan mentah. Kita sering terlalu keras menilai diri sendiri. Kita sering lebih cepat percaya kalau produk luar pasti lebih baik. Tapi cerita Inka di Thailand adalah bukti bahwa ada momen-momen di mana Indonesia yang menentukan standar, bukan mengikutinya. Dan kalau kamu masih ragu, ingat ini. Di ruang rapat Bangkok itu, waktu semua raksasa dunia ada di meja yang sama, yang pulang dengan kontrak di tangan adalah perusahaan dari Madiun. Itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, tinggalkan komentar di bawah. Tulis satu kata yang menggambarkan perasaan kamu setelah nonton ini. Dan kalau kamu belum subscribe, sekarang waktu yang tepat. Karena masih banyak cerita seperti ini yang menunggu untuk dibongkar.